Imam Malik ya dan mazhab Maliki ya berpandangan bahwa basmalah pada surat Al-Fatihah ini bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah alhamdulillah ya. Kemudian ya syarat sah salat ya, syarat sah salat. Ya, setelah syarat wajib maka ada syarat sah ya. Salat ini baru sah dilakukan apabila syarat-syaratnya terpenuhi ya. Yang pertama adalah ya telah masuk waktu salat. Ya, telah masuk waktu salat. Seseorang mau salat zuhur pada jam 9 ya, karena dia mau buru-buru ya, atau takut nanti waktu zuhur dia tertidur, maka dia sholat pada pukul 9, maka tidak sah karena ya belum masuk waktu sholat ya. Innas salata, sungguhnya sholat ya ke atas orang-orang mukmin itu kitabam mauquta, ada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah masuk waktu salat. Al-ilmu bidukhulil waqt ya. Mengetahui bahwa waktu salat sudah masuk ya. Maka ini vital ya, vital bagi kita semua ya. Kalau zaman dahulu para sahabat itu ketika akan masuk waktu salat, dia berjaga-jaga, bersiap-siap karena tidak ada jam, tidak ada ya penunjuk waktu yang lain kecuali dari ya penunjuk alam, matahari, bintang ya atau bulan ya. Dan mereka mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat apabila ya bintang itu sudah ke sebelah sana, atau cahaya ya sudah keluar, atau matahari sudah akan tenggelam ya. Jadi mereka melihat kepada fenomena perubahan alam. Yang kedua adalah ya suci ya, suci badan, tempat dan pakaian ya, baik dari hadas ataupun najis ya, dari hadas ataupun najis ya. Orang yang berhadas kecil apalagi berhadas besar maka tidak sah salatnya ya. Dia berhadas kecil misalnya, mau salat ya tapi malas untuk berwudu ya, maka tidak sah salatnya ya. Kenapa? Karena dia berhadas ya. Syarat sah yang kedua adalah suci badan, tempat dan pakaian dari hadas dan najis ya, baik najis, baik hadas kecil ataupun hadas besar ya. Kemudian yang ketiga adalah ya menutup aurat ya, menutup aurat ya. Kalau sholat ya tidak menutup aurat maka tidak sah sholatnya. Maka penting bagi kita semua ya mengetahui batasan-batasan aurat ya, batasan-batasan aurat ya. Dalam mazhab Syafi'i bahwa semua adalah aurat kecuali ya wajah dan telapak tangan untuk wanita ya. Kemudian untuk laki-laki adalah ya dari pusar sampai ke lutut ya, sampai ke lutut ya. Maka itu adalah aurat, bukan apa yang di antara pusar dan lutut ya. Perhatikan kadang-kadang bahasa ini ya, kalau kita salah memahami maka salah pula kita menerapkannya ya. Jadi aurat laki-laki itu ya batasnya adalah pusar dan lutut ya, bukan mabaina ya, apa yang diantara as-sur ya warukbah, bukan apa yang antara pusar dan lutut ya. Kalau mabaina as-sur warukbah ya, apa yang diantara pusar dan lutut, maka dia boleh apa ya salat pakai celana dalam aja. Allahu Akbar. Karena apa yang antara pusar dan lutut itu sudah tertutup ya. Tetapi ya batasnya adalah pusar dan lutut ya. Ke atas adalah pusar, ke bawah adalah lutut. Dan harus dilebihkan
Karena nanti ketika sholat kalau terbuka maka batal, ya. Diangkat ke atas tertutup, ya, pusarnya, tetapi terbuka misalnya apanya? Lututnya, ya. Diturunkan terbuka pusarnya, tertutup lututnya, maka tidak sah, ya. Ini adalah aurat, ya. Jadi seseorang, ya, yang ingin melakukan ibadah salat harus tertutup auratnya. Apabila terbuka maka batal, ya. Maka batal. Maka wajib, ya, syarat sah salat adalah syatrul aurah, ya, menutup aurat. Kemudian, ya, syarat berikutnya adalah mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat ini merupakan syarat sah salat, ya. Seseorang yang salat tetapi tidak menghadap ke kiblat maka tidak sah salatnya, ya. Tidak sah salatnya. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Berbeda kalau dia tidak tahu, ya. Berbeda kalau dia tidak tahu, ya. Kalau dia tidak tahu misalnya, ya, dia di dalam hutan tidak tahu kemana arah kiblat, maka dia berijtihad. Dia melihat ke atas, oh cahaya datang dari sana, ya, dari sana. Berarti situ adalah timur. Sementara di Indonesia kalau sholat itu menghadap ke barat, ya, menghadap ke barat. Karena barat itu adalah arah kiblat, ya, bagi orang-orang Indonesia, ya, mengarah ke Ka'bah. Maka kemudian dia membelakangi arah cahaya, ya. Membelakangi arah cahaya. Ternyata, ya, di situ ternyata bukan tempat terbitnya matahari yang dibelakangi tadi, ya, tetapi matahari sudah mulai di tengah misalnya, ya. Matahari, ya, sudah mulai di tengah. Kemudian dia salah, tetapi dia sudah berijtihad, maka, ya, salatnya sah, ya. Atau dia di dalam, ya, di dalam kendaraan. Ya, di dalam kendaraan dia tidak bisa, ya, mengendalikan kendaraan tersebut untuk menghadap kiblat, ya. Dia seorang penumpang, maka dia menghadap kemana kendaraan itu menghadap, ya. Kemudian khusus untuk wanita adalah suci dari haid dan nifas, ya. Ini adalah syarat sahnya. Kalau dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, ya, maka dia tidak sah salat. Bukan hanya tidak sah, tetapi berdosa. Taib, ini adalah, ya, syarat wajib dan syarat sahnya salat.